Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi kita di channel YouTube Melian Sorry di segmen acara Bengkulu Talk. Nah, di Bengkulu Talk kali ini, alhamdulillah saya langsung berkunjung dan diterima dengan baik di Yayasan As-Saff yang mempunyai lembaga pendidikan TKIT dan juga SDIT Al-Marjan. Dan begitu banyak aktivitas di Yayasan As-Saff ini. Dan lebih bangga lagi dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saya langsung berbincang nanti dengan Kepala Sekolah SDIT Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Marjan dan juga Kepala TKIT Al-Marjan. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini, Ibu atau Mbak, ini boleh semua ini. Boleh. Boleh semua. Beliau adalah Mameta SEMPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah menerima Bengkulu Talk dengan baik dan diberi kesempatan untuk kemudian berdialog. Wah, mantap. Nah, sahabat sekalian, di Kota Bengkulu ini ada sebuah yayasan As-Saff yang kemudian mempunyai lembaga pendidikan TKIT dan SDIT Al-Marjan yang cukup dikenal di Kota Bengkulu dan begitu banyak melahirkan generasi-generasi Qurani, generasi-generasi yang berakhlak karimah untuk kemudian menjadi generasi yang bisa menjadi pemimpin masa depan yang mempunyai iman yang kuat. Nah, di tengah era globalisasi dan pengaruh dampak negatif atau Mbak Mameta, ini boleh share untuk kemudian kepada sahabat sekalian berkaitan dengan tips agar kemudian anak ini jauh dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang sekarang ini sangat membahayakan sekali kalau kemudian tidak terkontrol dengan baik. Betul. Nah, sebagai orang yang bergelut di dunia pendidikan, boleh berbagi tips kepada penikmat YouTube dimanapun berada. Betul sekali. Di masa pandemi ini, memang anak-anak ini termasuk korban dari masa pandemi. Jadi anak-anak ini seharusnya dia belajar di sekolah, Belajar langsung ketemu gurunya tatap ya. muka dengan guru. Alhamdulillah di Bengkulu sudah level 2. Sudah level 2 ya. Jadi sudah bisa tatap muka, alhamdulillah. Karena sudah tatap muka ini, kita sudah bisa optimal mendidik anak-anak. Kalau di masa pandemi kemarin kita tidak bertemu, anak-anak menggunakan gadget, tugas diberikan oleh guru, namun anak-anak ini tanpa bimbingan orang tua yang Tanpa membimbing orang tuanya. aktif, anak-anak itu akan salah guna. Ya, gadget Karena itu ya, betul ya. Gadget itu tadi. Harusnya anak-anak ini dia belajar, dikasih tugas, Mengakses yang lain ya. mengakses yang lain. Karena orang tua punya kesibukan yang lain, bukan hanya mengurus satu orang anak. Ada orang tua yang punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, dan dengan level di pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang masih bayi, ada yang masih TK, ada yang SD, ada yang SMP dan SMA serta perguruan tinggi. Pada saat pandemi itu sangat merugikan anak-anak. Jadi kami sebagai pihak sekolah itu emang berusaha keras supaya anak ini bisa tetap belajar efektif di rumah dengan bantuan orang tua, dan kami pun bersama orang tua itu membuat satu surat pernyataan untuk supaya bisa belajar tetap dengan tatap muka dengan aturan-aturan yang kita buat di sekolah. Yang tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Agar anak ya tetap dengan protokol kesehatan. Supaya anak ini lebih optimal belajarnya, karena semenjak pandemi ini emang betul-betul anak-anak itu yang harusnya targetnya kita itu wisuda tahfiz itu seluruh anak bisa wisuda tahfiz, ternyata memang tidak bisa terlaksana. Itu sangat merugikan anak-anak. Dan alhamdulillah semenjak PPKN ini sudah mulai Berangsur-angsur ini ya. berangsur-angsur dari level 4 menjadi level 2 di Kota Bengkulu, anak-anak bisa belajar optimal lagi. Yang seharusnya satu semester bisa 2 sampai 3 surat surat yang panjang-panjang, sekarang anak-anak waktu pandemi itu cuma 1, itu pun ditagih sama gurunya sulit. Sulit ya. Sulit sekali. Dan di Al-Marjan sendiri seperti apa sebetulnya? Ini kan pengaruh ini sangat luar biasa sekali kan. luar Pengaruh biasa teknologi, pergaulan dengan sesama anak-anak kecil itu pun sudah pandai sekali mengakses itu kan. Nah, kalau di Al-Marjan sendiri seperti apa sebetulnya agar membentengi anak-anak dari pengaruh-pengaruh negatif itu? Kami itu membentengi anak-anak di sekolah ini dengan program-program sekolah. Program Di sekolah, sekolah ya. itu kami ada program pagi itu kita mengaji. Jadi dari pagi anak disambut. Pagi mengaji ya? Iya, pagi itu anak-anak kita mengaji. Sebelum dia mengaji itu anak-anak disambut oleh guru, datang dengan protokol tadi, cek suhu, memakai masker.
Setelah itu anak-anak sholat duha, mengaji dibimbing oleh guru kelasnya. Dan anak-anak itu juga kami beri kegiatan yang positif seperti dia ekskul mewarnai, ekskul tari. Tapi karena pandemi ini kita kan agak sulit karena kegiatan itu kan mengumpulkan beramai-ramai ya kan. Dan sekarang kita mulai buka lagi insya Allah, dan itu sebenarnya kegiatan-kegiatan ekstra itu sangat membantu anak-anak untuk menumbuhkan karakter yang positif. Kita juga ada ekskul memanah, itu kan untuk melatih konsentrasi anak, fokus anak. Jadi emang kami pihak sekolah berusaha anak-anak itu tetap fokus belajar, mengajinya juga tetap fokus yang utama, dan pelajaran umumnya pun tetap terjaga. Kami usahakan anak-anak itu belajar full seperti semula, tapi bagi kelasnya yang banyak kami tetap bagi 2 supaya anak-anak ini bisa jaga jarak, bisa terkontrol oleh guru-gurunya. Ya betul. Baik, ini Al-Marjan kan sangat dikenal di Kota Bengkulu kan. Saya tahunya Al-Marjan itu yayasannya juga Al-Marjan. Ternyata yayasannya Asyaf. Yayasan Asyaf Bisa Bengkulu. diceritakan juga nih, biar publik Bengkulu tahu apa saja aktivitas, kemudian kapan sejak lahirnya yayasan, mungkin bisa diceritakan. Oh ya boleh. Yayasan Asyaf ini berdiri di tahun 2002, diawali dengan membangun sebuah masjid oleh Bapak Pembina Yayasan. Bapak Pembina Yayasan adalah Pak. Ya, musola yang di sebelah Masjid Al-Marjan namanya. Itu berdiri pada tahun 2002. 2002 itu kita membangun masjid untuk sekolah hafiz Quran. Alhamdulillah hafiz Quran Al-Marjan itu sudah ada 30 yang bertebaran di muka bumi ini. Karena bukan hanya di Indonesia. Anak-anak hafiz Quran yang lulusan Al-Marjan itu udah ada yang di Brunei Darussalam, di rumah hafiz ya, di pondok pesantren hafiz Quran di Brunei Darussalam. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa. Dan ada juga yang mengabdi di Provinsi Bengkulu. Karena dulu anak-anak itu bukan hanya dari kota, ada yang dari Seluma, ada yang dari Bengkulu Utara. 30 orang. Setelah itu 2006 kita buka kelompok bimbingan haji. Kelompok bimbingan haji perdana itu Al-Marjan. Setelah itu 2007 dan begitu banyak memberangkatkan jamaah. Dan alhamdulillah sudah banyak memberangkatkan jemaah haji dan umroh. Di 2007 kita buka umroh. Ya, umroh. Dan 2007 juga kita buka TK. TK IT Al-Marjan. 2007 ya, berbarengan dengan umroh tadi. Di 2008 kita buka SD IT Al-Marjan sampai dengan sekarang. Jadi kalau susunannya itu TK kemudian SD. Ya. Ada orang yang langsung SMP berdiri ya. Sehingga tidak punya basic bawah kan. Iya. Memang berarti dari TK ya. Emang betul-betul kita emang dari dasar ya. Jadi alumni TK bisa langsung ke SD IT Al-Marjan. Iya, betul. Dan alhamdulillah sampai sekarang tetap eksis ya. Alhamdulillah tetap eksis. Itu banyak murid. Suasana Islaminya sangat nampak sekali. Alhamdulillah. Apalagi sentralnya masjid. Masjid. Kita awal itu Al-Marjan berdiri itu dengan adanya masjid baru kita berkembang. Mungkin itu juga kali dasarnya Allah kasih rezeki itu dan berkembang. Mudah-mudahan nanti ada SMP, SMA, ada perguruan tinggi, amin. Ya. Sampai ke perguruan tinggi ya cita-cita. Iya, cita-cita. Karena memang Rasulullah dahulu kan membangun pada saat hijrah itu kan dia membangun masjid. Ya, betul. Menjadi sentral kehidupan daripada Rasulullah dan para sahabatnya. Betul. Baik. Kita kembali lagi ke tema kita. Bagaimana kemudian membentengi anak-anak terhadap pengaruh kan? Ya, betul. Pengaruh yang kemudian ini bisa membahayakan anak-anak kalau kemudian tidak dikontrol. Ada anak-anak yang kemudian masih kecil sudah nisab lem. Oh, Masya Allah. Kemudian juga mereka menggunakan narkoba dan lain sebagainya. Nah ini kan tentu butuh semua pihak terlibat dalam agenda bersama ini. Ya. Nah apa mungkin himbauan juga di samping tips yang sudah dibagi tadi kepada semua elemen, kepada pemerintah juga mungkin kan, seperti apa yang ingin disampaikan terkait dengan agar anak didik kita ini menjadi generasi betul-betul yang bebas dari hal-hal negatif yang di lingkungannya. Kalau dari pemerintah kita tentunya berharap semoga pemerintah memperhatikan terutama anak-anak yang terlantar, karena anak-anak kalau di sekolah kita alhamdulillah adalah anak-anak yang betul-betul diawasi dengan orang tuanya, penuh dengan kasih sayang dari orang tua, dan kita
sangat terbantu oleh kedua orang tua yang selalu mensupport apapun program yang kita buat di sekolah itu didukung penuh oleh orang tua. Kalau anak-anak jalanan terutama yang anak-anak yang terkena pengaruh menghisap lem dan sebagainya, mengemis di jalan, itu saya sangat prihatin. Apalagi pada saat pandemi kemarin Begitu itu, pemerintah harus dan pemerintah itu menyelamatkan, harus menyelamatkan anak-anak itu dari tampilan anak-anak itu nampak dia itu menyindir kita orang yang ada di dunia pendidikan untuk memperhatikan mereka. Salah satunya yang saya lihat itu pas di depan kantor DPR dan Bawaslu itu ada satu orang anak yang pakai badannya pakai cat, itu pakai celana SD. Saya sedih sekali lihatnya. Kan? Itu seharusnya pemerintah harus cepat tanggap untuk anak-anak yang memberikan seperti pendidikan itu. kepadanya. Iya, karena dari kecil seandainya anak itu terbentuk karakternya seperti itu akan sangat sulit memperbaikinya untuk kedepannya. Jadi apalagi yang sampai ngelem itu otomatis keluarganya sudah lost control. Jadi kita sebagai yang terjun di dunia pendidikan harus sangat memperhatikan anak-anak yang seperti itu dengan kegiatan-kegiatan positif tentunya, yang terutama kalau pemerintah mungkin untuk pendidikan anak-anak itu harus diperhatikan. Jadi anak-anak ini jangan lagi lepas dari dunia pendidikan, apalagi dia sampai putus sekolah itu. Dan sih. Itu sangat menampar sekali karena pejabat itu kan sering lewat di ya. mereka kemudian pakaian Betul. seperti itu kan. Nah harusnya kan pemerintah itu menyelamatkan. Kan bagaimanapun mereka adalah generasi kan. Iya, generasi bangsa yang akan memajukan negara kita ini nantinya seperti itu. Dan di Al-Marjan pola komunikasi dengan orang tua karena ini kan bagaimanapun di sekolah dia dibimbing dan dididik oleh guru-gurunya. Nah tentu di rumah juga orang tua harus. Nah bagaimana pola komunikasi yang terbangun antara orang tua dengan guru sehingga pengontrolan terhadap anak agar bebas dari pengaruh negatif itu seperti apa? Kita komunikasi dengan orang tua itu secara langsung dan secara menggunakan media sosial. Media sosial kita itu menggunakan WhatsApp grup kelas. Ya, itu teknologi kita manfaatkan juga karena menggunakan teknologi itu informasi lebih cepat sampai kepada orang tua. Jadi apapun kegiatan kita yang ada di sekolah, seperti hari ini kami mengadakan acara Maulid Nabi dengan kegiatan lomba bersalawat dan lomba zikir. Ya, karena dalam rangka kelahiran Nabi kita besar Muhammad SAW, kita mengadakan kegiatan ini agar anak itu tertanam dalam dirinya. Oh, kita itu bersalawat, itu kita akan mendapat syafaat dari Rasul kita. Jadi dengan kita banyak bersalawat, kita tambah rasa cinta kita kepada Rasul. Dengan rasa cinta itu tidak bisa hanya sekedar kita dengar sekilas aja kan, harus kita realisasikan. Dengan ada kegiatan ini anak-anak bersenandung sehari-hari karena ada lomba. Jadi diperbanyak juga kegiatan positif tadi. Dan itu kami komunikasikan secara langsung dan menggunakan media sosial juga. Ada penugasan mungkin di rumah kepada orang tua agar mendampingi anaknya? Ada penugasan orang tua, terutama sholat. Hafalannya mungkin dikontrol? Hafalan, yang terutama itu sholat, karena anak-anak itu kan sholat subuh dan sholat kalau zuhur, asar, kadang ada yang di sekolah, kadang yang kelas atas itu di asar di sekolah, kalau zuhur itu seluruh kelas di sekolah. Jadi itu emang betul-betul harus dikontrol seperti itu. Biasanya kita komunikasi melalui WA group. Karena memang harus kedua belah pihak. Iya, betul. Guru dan orang tua harus sinkron pendidikannya. Sehingga bisa melahirkan anak yang berakhlak terima. Iya. Yang sampai antara gurunya dengan wali muridnya ribut. Jangan. Dan di Al-Marjan itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Ini cara menjawabnya udah sangat cerdas sekali. Alhamdulillah. Memang menguasai materi dan karena beliau ini juga banyak aktif di lingkungan organisasi, ya, termasuk yang baru kemarin di launching itu Gebu Minang. Iya, betul. Gerakan Ekonomi Budaya Kebudayaan. Gebu Minang. Aktif di sana juga kan? Di samping Gebu Minang di mana aja? Saya aktif di beberapa organisasi ya, salah satunya itu di FPPI, Forum Pemberdayaan Perempuan, saya aktif di mana lagi ya,
Jangan PKPS. PKPS. PKPS itu Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan. Kebetulan saya itu lahirnya di Bengkulu, Di Bengkulu ya. besarnya di Bengkulu, tapi orang tua saya asalnya dari Minang, Dari Minang, ya. Sumatera Barat, khususnya pesisir selatan. Tapi saya kalau mengaku orang Minang, orang nggak percaya lagi. Kan lahir di Bengkulu. Karena saya udah di KTP Bengkulu, jadi kalau sampai di sana itu orang Bengkulu yang datang, bukan orang Padang atau orang. Kalau di pesisir. Kebuminang itu Iya. masuk provinsi ya, di provinsi ya? Iya, saya di DPW. Di DPW, di Iya. bidang ini ya, di bidang Saya di wakil bendahara. berarti Iya. pengurus inti. juga. Pengurus inti, mewakili Baik, bendahara. Mewakili bendahara, baik. Iya. Nah mungkin apa ini menjadi target ke depan dari Al-Marjan, visi besar Al-Marjan untuk kemudian bagaimana visi jangka panjang Al-Marjan, wah ini akan ditargetkan Al-Marjan ke depan berkaitan dengan pendidikan, karena swasta ini kan membantu pemerintah, Betul. apalagi sektor pendidikan ini agar membantu pemerintah untuk menciptakan generasi yang berakhlak karimah. Apa Betul. target ke depan dari Al-Marjan? Sebenarnya Al-Marjan ini kan awal berdirinya adalah target dari pembina yayasan ini adalah membuka lapangan kerja. Mudah-mudahan Al-Marjan semakin jaya bisa membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Jadi dengan membuka lapangan kerja otomatis kita harus berkembang dong, nggak mungkin Menjadi TK berkah bagi semua orang. menjadi berkah untuk semua orang. Mudah-mudahan nanti kita bisa buka SMP, SMP IT-nya, SMA-nya. Dan itu kita butuh proses dan mudah-mudahan berkat doa dari teman-teman keluarga besar Al-Marjan itu bisa terlaksana. Amin. Baik, baik, sangat luar biasa sekali, sahabat sekalian, dialog kita kali ini di channel YouTube Melian Sorry ini semuanya bisa masuk, mulai dari tema politik, tema hukum, tema kemudian kejadian update, termasuk juga pendidikan, termasuk juga nasihat Ustadz. Itu ada nasihat Ustadz programnya itu. Wah Ada ini sebuah ya. segmen nasihat Ustadz, Iya, bagaimana betul. menyampaikan pesan-pesan. Jadi semuanya bisa masuk karena kita hidup di dunia ini kan hanya sebentar. Jadi Iya, bagaimana kita bisa bermanfaat, menyebarkan virus-virus manfaat itu Betul. melalui channel YouTube Melian Sorry. Baik, closing mungkin Ya. berkaitan dengan tema kita, tips agar menjadikan anak berakhlakul karimah atau bagaimana membentengi anak. Mungkin closing terakhirnya. Yang terutama mungkin bagi kita para orang tua Ya. untuk dapat membentuk karakter ini otomatis dari rumah dan sekolah itu akan membantu. Saya berharap orang tua saling mendukung. Yang paling dasar adalah kita sebagai seorang muslimah, anak-anak ini kan calon-calon penerus bangsa itu yang berakhlak dan sholat tiang agama tadi itu tidak boleh kita lalai untuk mengingatkan anak. Dengan dasar yang kuat nanti itu akan menjadikan generasi muda yang kuat juga. Baik, terima kasih Mbak Mameta Sama-sama. MPD, Kepala Sekolah TKIT Al-Marjan dan juga Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Marjan. Mudah-mudahan Al-Marjan terus berkembang, Amin, memberi ya Rabbal atau menebar manfaat di Kota Bengkulu, di Provinsi Bengkulu ataupun di Indonesia. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.